Halo pemirsa Before 30, sekali lagi berjumpa dengan Anda. Senang sekali membawakan acara kesayangan yang sudah Anda nanti-nantikan dari tadi. Tahu nggak, kalau namanya sukacita itu menular sekali. Nggak usah cari di tempat-tempat yang jauh. Di dalam hadirat Allah ada sukacita yang kekal. Dalam hidup dan pelayanan saya melihat banyak sekali tanda-tanda heran terjadi. Orang-orang yang tidak bisa melihat untuk pertama kali. Yang sudah lama nggak mendengar lagi. Yang sama sekali nggak bisa berjalan, akhirnya bisa berlari-lari. Namun demikian, setiap pagi ketika saya bangun tidur, saya tidak paling bergembira karena perkara-perkara hebat yang terjadi hari sebelumnya. Tapi karena fakta sederhana bahwa saya sudah diselamatkan, dan bukan cuma saya, anggota keluarga saya satu persatu nama mereka juga sudah ditulis di dalam kitab kehidupan. Saya tahu bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan sakit penyakit Anda. Secara fisik Anda akan mengalami sebuah mujizat. Namun demikian, sukacita yang terbesar yang saya miliki sekarang adalah bagi setiap pemirsa yang menemukan Yesus Kristus seperti yang saya lakukan berapa tahun yang lalu. Jangan kemana-mana, sebelum 30 menit acara ini berakhir, bukan cuman saya tahu Anda akan mengalami kesembuhan fisik, tetapi seseorang pasti akan diselamatkan. Dan keluarga Anda, setiap orang-orang yang Anda cinta yang tidak punya pengharapan, pasti menemukan tujuan. Hidup Anda pasti diubahkan, setiap orang pasti diselamatkan, dan setiap penyakit pasti disembuhkan. Anda pasti akan sangat diberkati melalui episode kali ini. Siapa terangi dunia? Come on, sing with me. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Sekali lagi. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Bangkit, mau bangkit bagimu. Sinar dan memuliakanmu. Maju, maju, maju. Ku mau maju bagimu. Jalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup jadi terangmu. Terangi dunia di sekelilingku. Bangkit dan bersinar bagimu. Serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu. Saksikan kemenangan. Nyatakan hasilmu. Oh, 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 oh. Katakan bangkit, bangkit, ku mau bangkit bagimu. Maju, ku mau maju bagimu. Jalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup jadi terangmu. Terangi dunia di sekeliling. Bangkit dan bersinar bagimu. Serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu. Saksikan kemenangan. Nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Mari semua bertepuk tangan di atas. Hey. Bangkit dan bersinar bagimu. Serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu. Saksikan kemenangan. Nyatakan kaulah Tuhan. Bangkit dan bersinar bagimu.
Pemirsa, jadi sudah sangat jelas bahwa sukacita terbesar itu bukan mujizat kesembuhan, tetapi keselamatan. Sukacita terbesar ialah keselamatan. Itulah prioritas sorga. Kita baca ceritanya, Lukas pasal yang ke-10 ayat 17, bunyinya demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ke-72 murid-murid ini pasti telah mengalami perkara-perkara ajaib karena mereka pulang kembali kepada guru mereka dalam keadaan sangat bersemangat, malah melaporkan, luar biasa Tuhan, luar biasa guru. Kami melihat tanda-tanda ketika kami melayani jiwa-jiwa. Mereka pasti mengalami perkara-perkara heran. Entah itu kesembuhan, entah orang cacat tiba-tiba sembuh total, atau pintu-pintu yang tertutup dengan begitu rapatnya terbuka lebar. Orang-orang yang cuek dan anti dengan mereka selama ini membenci mereka tiba-tiba minta mereka untuk memberi nasihat untuk menuntun mereka kepada jalan kebenaran. Entahlah, pasti banyak sekali setiap hari kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang percaya. Saya pun mengalami dari waktu ke waktu, bukan dari waktu ke waktu, setiap hari saya mengalami penyertaan Allah yang ajaib. Bahkan pernah sekali ketika ada seseorang meminjam sesuatu dari saya dan sekian lama tidak mau mengembalikan dan kelihatannya tidak ada tanda-tanda ke sana. Saya cuma percaya Tuhan, saya cuma berkata sama Tuhan, aku ampuni. Dan Tuhan, aku tahu penyertaan-Mu lah membuatku hidup, bukan apa yang aku miliki atau yang belum kudapatkan. Tiba-tiba orang itu datang kepada saya. Ini kejadian beneran berapa tahun yang lalu, orang itu tersungkur depan saya kan nggak ngerasa layak, saya kan manusia, saya langsung minggir, berada di sampingnya, saya ikut berlutut, saya bilang, kenapa kamu menangis? Dia berkata, aku kembalikan itu yang kupinjam, aku kembalikan, dia bukan anak Tuhan. Dan akhirnya betul kata-katanya dalam waktu beberapa bulan dikembalikan semua. Saya ngalami mujizat-mujizat, nggak bisa saya ceritakan satu-satu, karena Before 30 kan cuma 30 menit. Tapi saya berikan satu testimoni kesaksian tadi untuk menceritakan bahwa mujizat itu nyata. Secara fisik pasti ada tanda-tanda. Murid-murid tersebut 72 orang. Mereka semuanya pulang itu terheran-heran, tercengang-cengang karena ada tanda di bumi. Seolah-olah sepertinya mereka bisa jalan di atas air. Tadinya mereka yang lemah, sekarang mereka merasa begitu powerful, begitu berkuasa. Berjalan seolah-olah memerintah di atas segalanya. Lalu tanda-tanda itu mereka alami sendiri. Mereka hampir-hampir gak bisa mempercayai mata kepala mereka. Dan Tuhan meneguhkan apa yang mereka alami. Yesus berkata, ya betul anak-anakku, betul murid-muridku. Aku sendiri melihat setan jatuh dari langit seperti bintang jatuh. Betul-betul terjadi gempa di dalam alam roh. Secara supranatural, perkara-perkara ajaib mulai terjadi. Tetapi sebelum kita membaca kata-kata Yesus berikutnya, jangan terlebih dahulu ambil konklusi bahwa sukacita orang percaya terbesar adalah melihat mujizat fisik atau secara materi. Itu bukan takaran. Takarannya lebih dari itu. Karena Alkitab berkata, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa kita? Takarannya adalah keselamatan. Kalau Anda memperoleh segala sesuatu yang Anda dambakan, setiap doa Anda dijawab dengan cara yang ajaib, apa gunanya? Kalau hidup Anda belum berserah pada Tuhan, belum diberikan pada Dia, Anda tidak menerima Dia, lalu Anda mati masuk ke dalam neraka. Bahasa anak kecil saja, semua orang bisa memahaminya. Saya ingin membawa Anda masuk lebih dalam. Kalau naik tangga, jangan tanggung. Jangan tanggung sampai tangga yang terakhir. Anda harus naikin. Anda harus sampai kepada tujuan. Jangan sama sekali berada di dekatnya saja lalu Anda puas. Sampai kepada goal sejati jiwa setiap manusia, yaitu keselamatan. Saya mau tantang Anda untuk menerima Yesus lewat Before 30 hari ini. Saya tahu Roh Kudus ada di sini. Kalau mujizat mudah sekali, Tuhan bisa lakukan sekarang juga. Karena Tuhan Maha Kuasa. Yesus sendiri berkata, bukan? Di dalam ayat yang berikutnya, ayat 19, sesungguhnya aku, kata Yesus, telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada, sama sekali tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yesus berkata luar biasa sekali, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa. Kedengarannya seolah-olah kuasa itu kadaluarsa. Maksudnya bukan begitu. Yesus berkata jangan perhatikan kepadanya. Jangan memberi perhatian kepada power. Tetapi the condition of your soul atau keadaan jiwamu hari ini di hadapan tahta Allah.
Yesus membicarakan seolah-olah kuasa itu nggak perlu dilebih-lebihkan. Karena dia punya berlebihan sekali. Dia berkata, sudah kuberikan bukan kuasa itu? Udahlah, nggak usah ngomong yang itu. Ngomong yang lain aja. Sebab bagi Yesus, baik mematahkan kuasa kalajengking, bisanya kalajengking, atau bisa ular, nggak ada bedanya. Dia penyembuh. Membunuh seekor singa atau seekor beruang, bagi Tuhan tidak beda, tidak ada kekuatan ekstra di dalamnya. Bagi Tuhan sama mudahnya. Udahlah, nggak usah ngomong soal itu. Itu pasti terjadi. Orang Bandung suka pakai kata yang enak sekali kalau disebutnya. Itu mah pasti terjadi. Itu sudah pasti terjadi. Nggak usah dimimpiin. Kalau orang percaya, nggak ada yang mustahil bagi dia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah namamu tertulis di kitab kehidupan atau belum? Kalau belum, ini waktunya. Ini momennya. Ya, dan Before 30 adalah alatnya. Sekarang saatnya kita membaca ayat yang terakhir dalam pengajaran ini sebelum kita masuk ke dalam momen-momen berdoa. Nah, momen-momen inilah yang paling diurapi. Kita akan melihat mujizat terjadi. Ayat 20, bunyinya demikian. Yesus berkata, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saya tahu tanda dan mujizat pasti akan terjadi dengan sangat nyata. Tanda-tanda senyata apa ya? Senyata seperti seolah-olah air pun bisa berubah menjadi anggur. Warnanya pun beda, teksturnya pun tidak sama. Jadi orang tidak bisa menyangkal mujizat terjadi. Seperti itulah sebentar lagi kesembuhan ilahi akan melanda dan melawat hidupmu. Saya tahu Tuhan selalu menyertai Before 30 dengan kuasa dan otoritasnya. Karena yang kami beritakan adalah anak Allah Yesus Kristus, bukan diri kami. Saya punya keyakinan penuh surga berada di belakang kami, mendukung sepenuhnya misi yang kami lakukan lewat media ini. Dan karena satu lagi alasan yang terpenting kenapa mujizat dan tanda-tanda itu pasti diberikan, karena Dia sangat mengasihi dan mencintai setiap pemirsa kami. Setiap orang yang mencari Tuhan, apalagi kalau Anda belum kenal Tuhan, Tuhan sangat-sangat merindukanmu. Tapi namun demikian, saya ingin sekali membawa Anda, mengingatkan Anda bahwa yang terpenting tetap adalah keselamatan. Seperti yang saya katakan tadi, apa gunanya kita memperoleh segala sesuatu? Uang kita dikembalikan. Apa gunanya kalau doa kita dijawab? Di dunia ini kita diberkati. Apa gunanya kalau sekalipun kalau kita sembuh, nggak jadi mati, toh suatu hari tetap akan meninggal dunia lagi. Pertanyaannya adalah, sudahkah namamu ditulis dalam kitab kehidupan? Siapkan hatimu. Saya ingin semua orang diselamatkan. Khususnya kalau Anda berkata, aku bukan orang Kristen, yang gitu malah justru yang dicari sama Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan tentunya tidak pernah dilupakan. Tuhan juga akan memberkatimu. Siapkan hatimu. Sebentar lagi kita akan berdoa. Siapkan untuk lawatan Tuhan yang ajaib. Pak Philip, dia selama 2 tahun tidak bisa berjalan. Dia harus menggunakan tongkat ini kalau dia berjalan. Tapi malam hari ini Yesus menyembuhkan dia. Dan hari ini dia bisa berjalan. Haleluya. Dan ada satu hal lagi Pak Philip. Dia adalah orang yang baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini, semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah. Terimalah Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Terimalah Roh Kudus. 是这两姐弟从小的时候就耳聋了， Now these 有 siblings, 耳朵的问题， siblings they were both hard at hearing. 是他们需要的助耳机。 Now they needed a hearing aid. 当刚才祷告之后， Now after prayer, 这两姐弟都能够听得到了。 both of them could hear now. 哈利路亚！来，感谢主，上帝医治了他们。叫他们站在 Praise 中 the 间， Lord. 来，请站在中间来。面对大家。 And face the congregation. OK, both ears were deaf, right? OK, 双耳，你帮我放在他的嘴那个。OK, you follow me. OK, ask them to follow. 妈妈，姐姐，妈妈，好像他们姐姐。
Okay, say, Jesus loves me. Jesus loves you. Yeah, Jesus loves you. Jesus loves you. You tell them, Jesus loves you. Jesus loves you. Everybody say, 谢谢耶稣。说谢谢耶稣，Thank you 谢谢耶 Jesus，稣。谢谢耶稣。 Let's kiss him. Come on. Hallelujah. Come on. Hallelujah. 他们还没信主，跟妈妈说，现在才要信耶稣。现在要信耶稣。 Hallelujah. Yeah. Yes, hallelujah. Come on, let's stretch your hands towards them. 好， Bless 举起手 them, 来。 Lord, in Jesus' name. 我要祝福他们，奉耶稣基督的名。 From now on, they are called believers because they believe in you. What a blessed day for them. In Jesus' name, Amen. 谢谢 Hallelujah. Pemirsa, memasuki masa-masa doa adalah masa-masa yang paling membuat saya sangat merinding karena Allah sedang bekerja. Memang saya nggak bisa melihat apa saja yang Roh Kudus lakukan. Kadang-kadang Dia mengizinkan saya tanda kutip mengintip dari jendelanya dengan kata-kata marifat atau kata-kata pengetahuan yang tidak mungkin orang lain tahu kecuali Yesus Kristus dan dirimu. Tapi saya ajak Anda untuk berpartisipasi dalam urapan yang luar biasa ini, meskipun lewat media, lewat sapu tangan Paulus pun jadi, karena Tuhan memang ingin menjangkau setiap jiwa dengan kasih-Nya. Tidak ada jarak di dalam hadirat Allah. Ulurkan tangan Anda ke depan, di depan layar televisi, dan saya akan berdoa bersama dengan Anda, mempercayai semua rencana Tuhan terjadi digenapi dalam hidupmu. Ulurkan tanganmu seperti ini dan kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau mulia. Tuhan, bantu setiap pemirsa kami bisa merasakan hadirat-Mu. Memang betul, kerajaan Tuhan bukan kerajaan perasaan. Karena itu kami perlu iman. Kami hidup bukan dari perasaan tapi dari iman. Tapi hamba mohon Tuhan mau berjalan ekstra mil keduanya, kilometer berikutnya Tuhan, sekalipun kami tidak layak, tapi Tuhan tolong kunjungi setiap rumah. Engkau sendiri berkata dalam firman-Mu, ya Tuhan, siapakah aku? Seorang manusia bisa berdoa begitu. Siapakah aku hingga Engkau menilik aku, sehingga Engkau memperhatikan aku, sehingga Engkau datang mengunjungi aku. Siapakah aku Tuhan, tapi Engkau mencintai aku. Tuhan, lawat setiap orang di dalam nama Yesus. Saudara-saudara pemirsa, Anda bisa ikut saya berdoa. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, ikuti saya berdoa seperti ini. Dengan kata-kata yang dapat Anda dengar dengan telinga sendiri. Jangan malu dengan kanan kiri. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau mengasihi aku, terima kasih. Terima kasih Tuhan mencintai saya. Masuklah dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bantu saya mengenal-Mu lebih dalam lagi. Aku mau percaya bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk aku, untuk menyelamatkan keluargaku. Dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga, karena Engkau adalah anak Allah yang hidup. Mulai hari ini, ajar aku hidup hanya untuk-Mu. Tuntun aku dalam rencana-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdoa, tetap ulurkan tangan seperti ini. Saya akan terus berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Nantikan Roh Kudus. Nantikan Roh Kudus. Ada orang-orang yang kecanduan narkoba dalam nama Yesus sekarang juga. Saya bisa merasakan tubuh saya, khususnya di bagian dada sini, panas sekali saat ini juga. Ini bukan perasaan-perasaan. Kalau saya nggak begini, kalau nggak diberi kepekaan tertentu, mana bisa saya tahu Allah sedang bekerja apa? Paling tidak Tuhan bocorkan sedikit informasimu. Ini yang Tuhan beritahu kepada saya. Saya rasakan sepi hangat di daerah dada saya sini. Tuhan sedang menyembuhkanmu tanpa terapi manusia. Keluar dari narkoba, keluar di dalam nama Yesus. Aku berdoa Engkau mengubah pergaulanmu. Memang tidak mudah, harus bayar harga. Engkau dan keluargamu bisa. Aku berdoa dipererat seluruh keluarga ini, dipererat dalam nama Yesus. Dan ada orang yang menyaksikan Before 30 sekarang sambil memegang puntung rokoknya, atau dia memikirkan mungkin memegang kotaknya, itu saya lihat. Dan Anda nanti setelah ini mau merokok lagi. Dalam nama Yesus aku bicara kepada lidah itu menjadi pahit terhadap nikotin. Anda akan menjadi gemetaran setiap kali pegang. Tuhan mengasihi Anda, bebas keluar dari segala kecanduan dalam nama Yesus. Ada orang yang terbaring saat ini di rumah sakit, lalu dia sudah pindah ke rumah setelah akibat kejahatan seseorang. Entah apa Tuhan tidak beritahu saya. Anda memar semuanya hancur dan beberapa jahitan. Dan luka Anda susah untuk kembali selalu linu di bagian itu dan Anda merasakan sakit melulu. Dalam nama Yesus aku tengking roh jahat itu dari tubuhmu. Di dalam nama Yesus kejadian itu bukan dari Tuhan. Jadi jangan Anda kecewa sebab ini adalah anak Tuhan. Anda jangan berkata kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dan itu sudah. Jangan melihat ke belakang, ada banyak hal kita nggak bisa pahami di hidup ini. Tapi kalau Anda melihat ke atas sekarang, juga mujizat bisa terjadi. Dalam nama Yesus Anda akan lihat bahkan jahitan itu pun akan hilang. Jahitan itu pun bekasnya akan hilang. Anda seorang wanita, saya bicara kepada Anda dalam nama Yesus Kristus. Saya juga bicara kepada mafia sekarang, saya tidak tahu Anda mafia apa.
Tapi Anda lihat saya di dalam nama Yesus. Saya nggak bisa lihat Anda, saya cuma bisa lihat dengan iman. Tapi Anda bisa menyaksikan saya. Keluar dari duniamu. Tuhan memberikan kuasa. Engkau berkata, tapi kalau aku keluar nanti aku akan dibunuh. Anda terlibat dalam kejahatan, itu bisnismu. Keluar dalam nama Yesus. Seperti Sakius, kembalikan kalau perlu bangkrut sementara, nggak akan lama. Anak-anakmu tidak akan makan, minta-minta roti karena Tuhan pasti akan memelihara. Ada kemurahan Tuhan, sekalipun roti serba sedikit, tapi Tuhan akan menuntunmu. Sehingga ke kanan, ke kiri Tuhan yang akan membimbing. Anda akan menemukan jalanmu. Anda akan naik lagi, tapi dari berkat Tuhan, bukan dari kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus keluar. Saya memanggil Anda untuk menjadi anak Tuhan. Saya tahu Anda akan jadi kesaksian. Jangan terburu-buru, tergesa-gesa. Kesaksian dari gereja ke gereja. Belum waktumu. Akan ada waktunya tersendiri Anda bersaksi dengan orang-orang sekeliling Anda di rumah Anda. Tapi saya tahu Anda dipanggil jadi pengkhotbah. Dengar di dalam nama Yesus, terimalah urapan. Saya mendengarkan barusan merasa seperti suara seorang, seperti rebah. Saya tahu Anda sekarang sedang dijamah oleh Roh Kudus. Di bagian ini Anda sudah tidak bisa dengar suara saya kecuali orang-orang sekeliling Anda. Mereka heran apa yang terjadi dengan Anda. Terimalah dalam nama Yesus. Semua karena doa seorang ibu yang pernah mendoakan Anda dahulu. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah setiap mujizat ini. Oh, haleluya. Saya nggak bisa sebut satu persatu. Saya masih terus merasakan Roh Allah bekerja. Tapi saya akhiri dalam doa ini saja. Dalam nama Yesus. Amin. Saya ingin terus lanjut seolah-olah saya seperti melihat sebuah televisi dengan sebuah jendela atau sebuah jendela mengintip pekerjaan Allah. Kalau saya sebut satu persatu, jangankan 30 menit. 30 hari juga nggak cukup untuk menjelaskannya kepadamu. Tapi saya tahu Tuhan menilik setiap orang karena Dia cinta. Anda jangan bergantung sama saya cuma manusia. Saya bukan orang yang bisa punya sixth sense atau indera keenam atau apa. Bukan. Ini semua hanya karunia Roh Kudus diberikan sesuai waktu dan kebutuhan karena Dia mencintaimu. Jangan bergantung dengan saya, bergantunglah dengan nama Yesus. Ada Alkitab di sekeliling, di dekat Anda. Kalau nggak ada, beli. Anda baca, Yesus akan menampakkan dirinya kepadamu dan membimbingmu lewat Roh-Nya setiap hari. Cari gereja, jangan lupa bergabung di sana agar Anda bertumbuh gak seorang diri. Terima kasih telah menyaksikan program ini. Tetap setia bersama dengan kami dan jadi alat Tuhan dengan mengajak yang lainnya juga untuk menontonnya hingga mereka juga dijamah. Sampai episode berikutnya. God bless you. Sekali lagi. Bangkit, ku mau bangkit lagi.
nyatakan